Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharis Ahmad, NIM 63030210175, semester 4, program studi akuntansi syariah, ingin memenuhi tugas dari mata kuliah statistika, yaitu membaca materi ke-9, analisis varian atau yang dikenal dengan istilah ANOVA. Baiklah teman-teman, saya akan membaca materi ke-9 yaitu ANOVA, analisis varian. Pertama, perbandingan dua varian populasi. Perbandingan dua varian populasi, uji perbedaan varian dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. Yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Yang kedua, kurva distribusi F menceng ke arah positif, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil 0. Kemudian kurva distribusi F bersifat asimtotik. Kemudian bentuk kurva distribusi F tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan denominator. Perbandingan dua varian populasi, hipotesis nol dan alternatifnya uji perbedaan varian. Nah, itu bisa dilihat ya, ada dua hipotesis. Kemudian uji statistik F-nya juga. Rata-rata penjualan sepeda motor per bulan dealer A dan B, dealer pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober. Yang A itu Maret 77, April 83, Mei 83, Juni 32, Juli 84, Agustus 48, September 60, Oktober 103. Yang B Maret 100, April 80, Mei 56, Juni 59, Juli 70, Agustus 66, September 72, Oktober 71. Rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan B. Manajer dealer B mengklaim bahwa penjualannya relatif stabil dibandingkan dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah pernyataan manajer B benar dengan tingkat signifikansi sigma 1%? Perbandingan dua varian populasi, hipotesis nol dan alternatifnya itu ada rumusnya di situ. Kemudian nilai F kritis sama dengan sigma 1% pada deviasi numerator 7, 8 kurangi 1 dengan denominator 7 kurangi 1 sebesar 6,993 itu. Dan F hitung 2,87 lebih kecil nilai F kritisnya 6,993 sehingga gagal menolak hipotesis nolnya. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dari variasi dealer A. Kemudian perbandingan dua varian populasi sama ya, datanya tertera tapi seperti di Excel. Kemudian uji ANOVA, analysis of variance. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA, yaitu ANOVA satu arah, ANOVA dua arah. Asumsi uji ANOVA: 1. Populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal. Sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Yang pertama ada uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total, terdiri dari variasi yang disebabkan perbedaan antar grup atau variasi perlakuan. Kemudian yang kedua disebabkan perbedaan di dalam grup atau kesalahan eksperimen atau variasi acak. Kemudian uji ANOVA TSS sama dengan SST tambah SSE. TSS total sum of square, SST sum of square treatment, SSE sum of square error. Uji ANOVA TSS, SST, dan SSE dibagi dengan degree of freedom-nya disebut dengan mean square MS. Kemudian langkah uji ANOVA satu arah, hipotesisnya, nah itu hipotesis nolnya, hipotesis satunya. Kemudian uji F-nya, MST atau MSE, uji statistik F mengikuti distribusi F dengan deviasi untuk numerator sebesar N
kali 1 sama dengan K kurangi 1, dan deviasi untuk denominator N kali 2 sama dengan N kurangi K. Jika F hitung lebih besar daripada F kritis, maka menolak hipotesis nol. Jika F hitung lebih kurang dari F kritis, maka gagal menolak hipotesis nol. Uji ANOVA. Lembaga Riset Pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui apakah lokasi menentukan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Yogya Chicken yang berlokasi di Jalan Malioboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang dengan tingkat signifikansi 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Yogya Chicken di ketiga lokasi tersebut? Oke ya, dan hipotesisnya bisa antum lihat. Kemudian ada uji ANOVA ya. F hitung sebesar 4,5137, lebih besar pada F kritis sebesar 3,55 sehingga menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, rata-rata penjualan di ketiga restoran cepat saji Yogya Chicken tersebut memang berbeda. Kemudian dengan Excel, kemudian ada uji ANOVA 2 arah. Ujian analisis ANOVA 2 arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan atau treatment yang berbeda. Yang pertama, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek. Kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking effect pada kasus penjualan di Yogya Chicken. Kemudian treatment effect adalah perbedaan penjualan karena lokasi. Kemudian blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari atau baris variasi di dalam ANOVA 2. TSS sama dengan SST tambah SSB tambah SSE. TSS, SST, SSB, dan SSE dibagi degree of freedom-nya menjadi TMS, MST, MSB, MSE. Deviasi untuk TSS, SST, SSB, dan SSE masing-masing adalah N1, K kurangi 1, B kurangi 1. Kemudian dalam kurung K kurangi 1 kurang tutup, dalam kurung B kurangi 1 kurang tutup. Ada dua uji di dalam ANOVA 2 arah. Yang pertama, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment effect, hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya. Kedua, uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect, hipotesis. Kemudian yang hipotesis yang pertama, uji yang pertama itu untuk menguji treatment effect itu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian hitung distribusi F, hitung treatment effect sama dengan MST atau MSE. Deviasi untuk numerator MST sebesar N1 sama dengan K kurangi 1, dan deviasi untuk denominator MSE sebesar N2 sama dengan K kurangi 1, B kurangi 1. Jika F hitung lebih besar, F kritis lebih besar daripada F kritis, menolak hipotesis nol, dan sebaliknya gagal menolak hipotesis nol. Kemudian uji ANOVA yang kedua itu tentang ada perbedaan rata-rata dalam block effect. Kalau tadi kan treatment effect, kalau ini sekarang block effect. Kemudian hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian F hitung treatment effect atau MSB atau MSE. Deviasi untuk numerator MSB sebesar N1 sama dengan B kurangi 1, dan deviasi untuk denominator MSE sebesar N2 sama dengan K kurangi 1, B kurangi 1. Jika F hitung lebih besar F kritis dari F kritis, menolak hipotesis nol, dan sebaliknya gagal menolak hipotesis nol. Kemudian uji ANOVA, kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji Yogya Chicken ya. Apakah ada perbedaan rata-rata penjualan burgernya? Ya, mari kita hitung, yaitu uji apakah ada perbedaan rata-rata karena lokasi, itu pakainya treatment effect. Maka hipotesis 0, hipotesis 1, hipotesis 0 dimasukkan, Mio 1 sama dengan Mio 2 sama dengan Mio 3, sama hipotesis 1 sama dengan Mio 1 sama dengan Mio 2 sama dengan Mio 3. Uji apakah ada perbedaan rata-rata karena hari, itu blocking effect, sama dimasukkan sampai Mio 7. Kemudian tingkat signifikasinya sigmanya 5%, uji statistika F. Kemudian membuat keputusan nilai F kritis treatment effect pada sigma 5% dengan deviasi N1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2, dan deviasi
N2 sama dengan kurang buka 3 kurangi 1 kurang tutup kurang buka 7 kurangi 1 kurang tutup sama dengan 12 adalah 3,89. Nilai F kritis blocking effect pada sigma 5% dengan deviasi N1 sama dengan 7 kurangi 1 6 dan deviasi N2 sama dengan kurang buka 3 kurang 1 kurang tutup kurang buka 7 kurang 1 kurang tutup sama dengan 12 adalah 3,00. SSE, TSS, SST, SSB 168750 dikurangi 56364,2857 dikurangi 9,633,33 sama dengan 18752,38. F hitung treatment efeknya yaitu 28182,1429 atau 1562,6984 sama dengan 18,0343. Pada blocking effect pada treatment effect F hitung lebih besar daripada F kritis sehingga menolak hipotesis 0. Pada block effect F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya dari perbedaan rata-rata penjualan burger di ketiga lokasi dan juga perharinya. Kemudian kalau yang slide terakhir yaitu tampilan dua arah pada Excel. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.